berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi dengan sebaik-baik negara Republik Indonesia tahun 1940 seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Saya tidak tahu maksud dan kepentingannya apa. Oh, kan 20 kali nerima dari sengketa. Mantan Ketua MK Jimli Asidiki mengusulkan Akil Mohtar agar dihukum pidana mati. Jimli juga meminta agar Akil segera diberhentikan dari jabatan Ketua MK. Menurut Jimli, Hakim MK sudah memiliki penghasilan cukup dari anggaran negara. Kalau menurut saya ini pantasnya itu pidana mati. Walaupun di undang-undang tidak ada. Undang-undang tidak mengenal pidana mati untuk tindak korupsi ya. Tapi kan KPK bisa minta. Namanya juga minta kan boleh banyak. Terserah hakim nanti menilai. Kalau gaji gede sekarang, gaji sih sama dengan yang lain. Tapi penghasilan, uang sidang, uang rapat, itu lebih besar dari Mahkamah Agung. Masa masih kurang juga? Ini sangat cukup gitu ya? Cukup. Akil Mohtar merupakan mantan politisi Golkar yang banting setir menjadi Hakim Konstitusi usai 2 periode menjadi anggota DPR. Ketua MK ini pernah dilaporkan menerima suap 1 miliar rupiah sekitar 3 tahun silam. 3 tahun lalu, Refli Harun melaporkan dugaan suap Akil Mohtar ketika menjadi Hakim Konstitusi. Saat itu Refli menjadi kuasa hukum calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud. Fakta yang saya ungkapkan yang mungkin agak keras pada waktu itu yaitu melihat uang 1 miliar dalam bentuk dolar yang menurut pemiliknya akan diberikan kepada salah seorang hakim dan hakim tersebut ya Pak Akil Mohtar. Dengan kejadian ini ya mudah-mudahan ini sedikit membersihkan nama saya bahwa saya pada waktu itu ketika berbicara bahwa ada hakim konstitusi yang memeras, ya kan, itu tidak salah begitu ya. Akil Mohtar merupakan sosok ketiga yang menjabat sebagai Ketua MK menggantikan Mahfud MD. Pria kelahiran Putu Sibau ini menang 7 suara dari total 9 suara Hakim MK pada 3 April 2013. Mantan politisi Golkar ini menjanjikan MK sebagai lembaga yang independen. Kalau ada yang populer, ada yang bisa misalnya seperti Pak Mahfud bisa ingin mencalonkan diri sebagai presiden, ya bagus, alhamdulillah. Tapi untuk saya kira tidak. Kita akan membawa lembaga ini independen, hakimnya independen, lembaganya. Sebelum duduk menjadi Hakim Konstitusi, mantan advokat ini menjalani karir politik sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar selama 2 periode. Doktor ilmu hukum ini terpilih menjadi Hakim Konstitusi sejak tahun 2008 yang masa jabatannya diperpanjang DPR hingga tahun 2018. Akil kembali dilantik sebagai Hakim Konstitusi bersama mantan Menkumham Patrialis Akbar dan Maria Farida oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 13 Agustus 2013 lalu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku terkejut dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar, anggota DPR Hairunisa, dan 3 orang lainnya pada Rabu malam. Siapapun, lembaga manapun, itu dipersyaratkan untuk bersikap adil. Tidak main-main dengan politik ketika harus menentukan keadilan dan kebenaran, dan apalagi bermain-main dengan uang untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Berat tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim manapun sejatinya. Ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar oleh KPK membuat publik bertanya, apakah memang gaji yang diterima sang hakim masih di bawah standar pejabat tinggi negara? Berdasarkan data yang dilansir pihak MK, gaji pokok seorang ketua MK ternyata 30 hingga 40 juta rupiah per bulan. Gaji pokok tersebut masih ditambah dengan uang sidang Rp200.000 per perkara. Konon dalam satu hari MK bisa menyidangkan sekitar 5 perkara sengketa pilkada se-Indonesia. Sehingga seorang ketua MK bisa mendapatkan Rp1 juta per hari. Gaji yang cukup tinggi, belum lagi aset yang dimiliki oleh Ketua MK Akil Mokhtar. Sebuah rumah mewah di Pontianak, Kalimantan Barat disebut-sebut menjadi bagian dari harta kekayaan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar. Dari 2 laporan harta kekayaan Akil Mokhtar yang terdaftar di KPK, harta Ketua MK itu diketahui menyusut 3 miliar rupiah. Padahal dalam sebulan, seorang hakim konstitusi bisa mengantongi penghasilan 40 juta rupiah. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi oleh KPK membuat lembaga hukum pimpinan Akil Mokhtar ini segera membentuk majelis kehormatan. Hal ini bertujuan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan sang ketua. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zulfa di gedung MK usai mengadakan rapat tertutup pembentukan majelis kehormatan pada Kamis pekan ini. Kita akan periksa semua dan kita memutuskan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang ada. Risalah sidangnya semua ada. Kita akan baca semua risalah, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi. Dengan dasar itulah kita akan mengambil keputusan. Tentu juga yang dari 2 anggota pleno yang terus mengikuti sidang itu. Jadi tidak ada lagi review, prosesnya jalan biasa saja. Selesai sidang kita mengambil keputusan, setelah itu vonis. Jadi jalan normal saja. Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar mengagetkan rekan-rekannya. Kasus ini dinilai sebagai tamparan keras terhadap lembaga hukum yang selama ini sudah mendapat kepercayaan masyarakat. Inilah yang paling yang sudah jelas ya, yang kita sudah tahu bersama ya. Apakah tidak terlalu cepat Pak ini Pak? Tidak. Kami harus segera mengambil langkah-langkah justru dalam rangka tetap ingin memulihkan kewibawaan dari integritas dari Mahkamah Konstitusi yang kami betul-betul merasa pada saat sekarang ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Bapak boleh cerita tadi waktu Bapak dapat kabar itu sedang apa, terus bagaimana reaksi Bapak? Jujur saya lagi tidur. Saya selama jadi hakim konstitusi HP saya off, bukan off, jadi silent. Saya tidak pernah mendengar. Jadi justru dari istri saya ada telepon yang membangunkan saya sungguh sangat kaget luar biasa dan saya sampai meneteskan air mata. Ya. Dan tidak bisa mengungkapkan perasaan dengan ditangkapnya Ketua MK karena kita sudah mendapat kepercayaan yang begitu besar dari masyarakat sehingga menjadi menjadi tamparan yang besar buat kita. Oleh karena itu tidak bisa lain yang bisa kita rasakan adalah sebuah perasaan yang sangat-sangat penyesalan. Selain Akil Mokhtar, KPK diketahui turut menangkap Hairunisa, anggota DPR dari fraksi Golkar. Selain diketahui pernah diperiksa KPK sebagai saksi untuk kasus korupsi pengadaan Al-Quran, politisi Golkar ini juga menambah panjang deret pejabat negara bergelar S3 dan wanita yang berada di pusaran korupsi. Nama Hairunisa santer terdengar ketika disebut sebagai 11 anggota Komisi 8 DPR yang turut menikmati aliran dana korupsi proyek pengadaan Al-Quran.
Wakil Ketua Komisi 8 ini pun sempat 2 kali diperiksa KPK sebagai saksi untuk mantan anggota DPR Zulkarnain Zabar dan Dendi Prasetya. Saya memenuhi undangan KPK. Berapa pertanyaan, Bu? Ya ada beberapa pertanyaan tentang tupoksi saja, tupoksi. Bu, apa benar Ibu ikut menyetujui proyek pengadaan surat antar ini? Nanti ditanyakan aja kepada Selain menangkap Akhil Mohtar dan Hairunisa, KPK juga menyatakan telah menangkap seorang pengusaha yang bernama Tubagus Hairi Wardana. Hairi adalah suami Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, sekaligus adik dari Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah. Tubagus Hairi ditangkap di Jalan Denpasar, Jakarta Selatan. Selain Tubagus, KPK juga menangkap perempuan bernama Susi di Lebak, Banten. Keduanya ditangkap setelah penangkapan di rumah Akhil Mohtar. Dalam kasus sengketa Pilkada Lebak, Banten ini, Akhil Mohtar dan Susi Turhandayani menjadi tersangka sebagai penerima suap. Sementara Tubagus Hairi Wardana dan kawan-kawan selaku pemberi suap. KPK menyita uang senilai 1 miliar rupiah dalam lembaran Rp100.000 dan Rp50.000 yang dimasukkan ke dalam tas. Pasca penangkapan Tubagus Hairi Wardana, Komisi Pemberantasan Korupsi kemudian mencegah Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah pergi ke luar negeri terkait dengan kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Lebak, Banten. Pencegahan keluar negeri Ratu Atut Khosyah berlaku untuk 6 bulan ke depan, guna kepentingan pemeriksaan di KPK. Selain karena Kabupaten Lebak berada dalam Provinsi Banten, KPK juga sudah menetapkan adik Atut Tubagus Hairi Wardana yang juga suami Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rahmidiani itu sebagai tersangka pemberi suap. Hubungan darahnya sebagai adik Gubernur Banten Ratu Atut sekaligus suami dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmi membuat sosok Wawan tidak bisa lepas dari dinasti politik keluarga Atut. Selama 2 periode pemerintahannya di Banten, gubernur perempuan pertama di Indonesia itu diketahui memiliki lini politik di daerahnya. Mulai dari suami, anak, adik, ipar hingga ibu tiri Atut punya peran di kursi daerah dan legislasi. Setidaknya 4 dari 8 kota di Banten dikuasai kerabat Atut, di antaranya Serang, Pandeglang, dan Tangerang Selatan. Terakhir, 2 anak Atut, yaitu Andika Hazumi dan Andiara Aprilia Hikmat, turut terdaftar sebagai calon legislatif untuk DPRD dan DPR RI. Lantas siapakah Hamid Bintih, Bupati Kabupaten Gunung Mas yang juga dicokok KPK bersama seorang pengusaha di sebuah hotel di Jakarta Pusat dan diduga menyuap Ketua MK Akhil Mohtar? Hamid diduga menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Hamid Bintih merupakan Bupati incumbent Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang terpilih kembali pada pemilu kada 4 September 2013. Pasangan Hamid dan Arton S. Dohong diusung sejumlah partai, diantaranya PDI Perjuangan dan PAN. Namun kemenangan Hamid Arton digugat salah satu pasangan calon yang kalah, yakni Jaya Samaya Monong dan Daldin. Kemenangan Hamid Arton dituding syarat kecurangan. Sengketa pilkada ini bergulir di Mahkamah Konstitusi. Rabu siang, sebelum operasi tangkap tangan KPK, MK menggelar sidang perkara sengketa pilkada yang dipimpin langsung oleh Akhil Mohtar. Agenda sidang mendengarkan keterangan saksi. Sebelum akhirnya pada Rabu malam, KPK melakukan operasi tangkap tangan di rumah Ketua MK Akhil Mohtar di rumah dinasnya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Dan terbongkarlah kasus penyuapan yang mencengangkan masyarakat luas ini.